Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan mempelajari Al-Quran, Surah Al-Ankabut, Surah yang ke-29, ayat 46, insyaAllah sampai ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا, dan jangan berdebat siapa kalian semua, mendebat ahlal kitab, kepada ahli kitab, illa billati hi ahsan. Ahli kitab ada yang baik-baik, ada yang berdasarkan kitab yang belum dirubah, Taurat dan Injil, ada yang berdasarkan kitab yang sudah dirubah. Untuk orang yang baik, berpendidikan, dan ada harapan untuk ingin tahu kepada kebenaran, kita dianjurkan untuk berdiskusi dengan cara yang baik. Bahkan lebih baik dari cara mereka. Illa billati hi ahsan. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali bagi mereka yang memang punya etikat yang kurang baik, sehingga cara menghadapinya berbeda. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina, dan hendaklah kita berkata dan meyakinkan bahwa kita umat Islam beriman kepada Al-Quran, billadzi unzila, yang diturunkan, apalagi ilaina, kepada kita, wa unzila ilaikum, dan kepada kitab yang diturunkan kepada kalian. Ketika kita berdiskusi, cara pertama, kita memakai cara yang baik, niat yang baik. Billati hi ahsan. Yang kedua, diskusi itu hargai pendapat orang. Hargai, dan kita juga menghormati dan merasakan apa yang dirasakan mereka. Ini diantara yang dimaksud amanna billadzi unzila ilaina, kami beriman kepada Al-Quran, wa unzila ilaikum, dan kami menghargai kitab-kitab kalian. Tentu yang dimaksud yang belum dirubah. Kalau yang sudah dirubah, kita menghormati dalam pengertian kita tidak akan mencaci maki. Ketika kita bermusyawarah, berdiskusi dengan niat yang baik, dan dengan cara menghargai orang lain, insya Allah akan menemukan solusi, setidaknya akan berakhir dengan persaudaraan. Wa ilahukum wahid, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Pada dasarnya Tuhan kami Allah dan Tuhan kalian itu cuma satu. Ya, maksudnya Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Adapun kami lahu,
hanya kepada Allah muslimun. Adapun kami lahu bagi Allah hanya kepada Allah muslimun, yaitu berserah diri. Memang umat Islam tidak suka permusuhan. Tercermin dari Al-Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 46. Kalau toh harus berdiskusi dengan orang lain, berdiskusi dengan cara yang baik. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Demikianlah telah menurunkan siapa kami Allah menurunkan ilaika kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab kepada kitab Al-Qur'an. Falladzina ataina, maka adapun orang-orang ataina yang telah memberikan siapa kami Allahum kepada mereka alkitab kepada kitab seperti Taurat, Injil, yu'minuna, mestinya mereka beriman bihi dengan Al-Qur'an. Kan sudah ada Al-Qur'an, ada kitab yang terakhir. Wa min haula'i, dan yaitu di antara mereka. Di antara mereka itu dari al-kafirin. Man adapun orang yu'minu yang beriman siapa man bihi dengan Al-Qur'an. Dari mereka ini ada yang baik, ada yang beriman. Ada yang belum beriman, sehingga kita jangan terbiasa menilai secara general, secara keseluruhan. Misal kita menganggap orang Jawa Timur itu kurang baik, orang Jawa itu kurang baik, jangan. Atau institusi ini kurang baik, jangan. Insya Allah baik, kalau toh ada yang belum itu cuma oknum, begitu. Sehingga tidak menyakiti hati orang. Wa min haula'i may yu'minu bih. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak mengingkari bi ayatina dengan ayat-ayat kami ilal kafirun, kecuali siapa al-kafirun. Yang mengingkari itu hanya al-kafirun. Wa ma kunta tatlu min qabli, dan engkau Nabi, tidak ada siapa engkau Nabi, tatlu yaitu bisa membaca tadinya, min qabli sebelumnya, sebelum diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka setelah diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang pertama yang pintar membaca dan pintar menulis. Karena diajari oleh Allah melalui malaikat Jibril, sarananya Al-Quran. Nabi itu bisa membaca panjang pendeknya, mat seperti Bismillah, Allahnya dipanjangin, Ar-Rahman, mannya dipanjangin, Ar-Rahim, itu dipanjangin. Wala takhuttuhu biyaminik, tadinya kamu tidak bisa menulis dengan tangan kananmu, min qabli. Idzan, karena kalau langsung sebelum Al-Quran diturunkan, lalu sudah bisa membaca dan bisa menulis, lartabal mubtilun, lamnya litaukid, maka pasti meragukan siapa orang-orang yang memang hatinya dari awal sudah ingkar. Dipikir bahwa Al-Quran itu karangan tulisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bisa baca dan menulis setelah diturunkan Al-Quran. Min qabli. Ini Al-Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-48. Anggapan bahwa Nabi itu bodoh, ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis sampai akhir hayatnya, itu hanya sekedar untuk mendiskreditkan bahwa umat Islam itu nomor 2 di bawah telapak kaki mereka. Dianggap orang tertinggal, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bal bahkan huwa ayat. Adapun Al-Quran ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat bayinat yang sangat jelas. Fi suduril ladzina utul ilmah, yang oleh Allah dibantu sehingga umat Islam bisa hafal di saat orang-orang lain tidak bisa hafal kepada kitabnya masing-masing.
Bisa dikatakan nggak ada orang yang hafal kepada kitab Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang hafal kepada Al-Quran banyak. Karena bantuan dari Allah, oleh Allah, dititipkan di setiap sudur, di setiap dada-dada, alladzina orang-orang utul ilmah, yang oleh Allah dititipi ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak mengingkari dengan ayat-ayat kami illa zalimun, kecuali orang yang zalim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatum min rabbih. Mereka al-kafirin berkata, dicari celahnya. Kenapa Al-Quran itu kalau memang benar, Islam benar, Muhammad benar, kenapa Muhammad itu tidak diberikan mukjizat? Ayat di situ maksudnya mukjizat, tanda kebenaran kerasulannya, mirrabbihi dari Tuhannya. Sudah ada mukjizat itu, cuma kalau orang nggak percaya, diyakinkan bagaimanapun tetap nggak mau percaya. Tapi bagi orang yang mudah percaya, nggak dikasih mukjizat pun sudah percaya. Ini pelajaran supaya tugas kita hanya berdoa dan berusaha menyampaikan, tidak usah berlebihan. Sehingga orang harus betul-betul beriman 1000%, 100%. Orang yang percaya sama kita nggak usah diyakinkan dia percaya. Orang yang tidak percaya meskipun diyakinkan, kapanpun nggak akan pernah percaya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallah. Sesungguhnya masalah mukjizat-mukjizat itu datangnya dari Allah. Itu terserah Allah. Kami nggak punya kemampuan. Kami ini kan manusia. In hadza illa bashar. Kami manusia biasa, tapi dikasih kelebihan yuha. Diberikan titipan wahyu untuk menyampaikan wahyu. Itu saja. Nabi selalu tawadhu. Wa innama ana, sungguhnya hanya saja ana adapun saya nazir, yaitu hanya memberi peringatan, mubin yang sangat jelas. Sehingga pilihan tinggal mau ikut apa tidak. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Apakah belum cukup terhadap kejelasan Al-Quran dan As-Sunnah? Ya Al-Quran wa Al-Quran. Penjabaran dan prakteknya itu namanya As-Sunnah. Karena pada dasarnya tidak bisa dipisahkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Tapi tentang As-Sunnah atau hadis memang perlu dipilih sekarang itu untuk dijelaskan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, bahkan kalau ada yang maudhu disampaikan. Anna anzalna 'alaikal kitab. Apakah belum cukup ketika kami menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah yutla dibacakan, disampaikan, dipraktekkan, dicontohkan alaihi atas mereka. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam hal tersebut, di dalam Al-Quran, keberadaan Nabi, praktek Al-Quran yang dipraktekin oleh Nabi, la rahmatan, itu merupakan rahmat, kasih sayang. Andai saja ada perintah sholat, oleh Nabi tidak dijelaskan cara-caranya. Allah tidak mengutus Nabi, tidak mengutus manusia. Bayangkan. Oleh karena itu, kita sholat bukan langsung belajar kepada Allah. Perintahnya dari Allah, belajar prakteknya, karena kita manusia diberi contoh melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sholat subuh, sholat isya 4 rakaat. Perintah Al-Quran sholat isya. Lalu 4 rakaat itu berdasarkan as-sunnah. Lalu bagaimana pakai jahar, berdiri, ruku, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, itu as-sunnah. Yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ini merupakan kasih sayang dari Allah dan pelajaran bagi kaum yang beriman. Qul kafa billahi baini wa bainakum, mestinya cukup Allah
antara aku dan kalian, Allah syahida sebagai saksi. Ya'lamu ma fis samawat. Maha mengetahui siapa Allah ma kepada sesuatu yang ada di langit dan bumi. Walladzina amanu bil batil. Sedangkan orang yang beriman, percaya dengan kebatilan, dekat dengan kebatilan. Wa kafaru billah, selalu ingkar kepada Allah. Ulaika adapun mereka hum ya ulaik al khasirun, itu orang yang rugi. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 48. Ini disampaikan bahwa Nabi itu setelah dititipi Al-Quran dan As-Sunnah, beliau menjadi orang yang sangat baik. Tadinya hari biasa, begitu Jumat menjadi hari yang mulia di antara hari-hari yang lain. Karena tempat berkumpulnya orang untuk sholat Jumat. Bulan Ramadan, bulan biasa. Begitu ada Ramadan, menjadi luar biasa. Hari menjadi hari biasa, ketika malam menjadi malam biasa. Begitu menjadi Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang biasa. Tanah biasa. Begitu berada di posisinya di Mekah, di Ka'bah, maka menjadi tanah yang luar biasa. Demikian juga kertas biasa. Begitu ditulis Al-Quran menjadi luar biasa. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, maka di benak kita setiap pemikiran dan ucapan kita sebaiknya selalu yang keluar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang biasa, begitu di hatinya, di setiap langkahnya ada Al-Quran, ada As-Sunnah, beliau menjadi orang yang luar biasa dunia akhirat. Dan beliau bisa baca, bisa menulis, di samping berdasarkan Al-Quran, surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 48, juga berdasarkan hadis Bukhari 2698, 2699, hadis dari Al-Bara, itu kalau Bukhari, kalau Muslim 2933 dari sahabat Anas. Nah, penjelasan ada di antaranya di Tafsir Al-Qurtubi juz 14 bahwa Nabi itu bisa baca, bisa menulis setelah diajari Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Itu Tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 312 sampai 315. Bahkan Nabi bisa baca, bisa menulis ketika ada tulisan kaf, alif, fa, ro. Itu ketika menceritakan tentang, mohon maaf, Dajjal. Itu nanti di antara kedua matanya itu, di tengah-tengah itu, di sininya itu ada tulisan kafir begitu. Kenapa ada tulisan? Supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan tipu daya Dajjal. Lalu disitulah Nabi menjelaskan, jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan sikap, penampilan, ucapan seseorang. Ada kalanya orang itu memang penampilan, ucapan luar biasa, tapi sebenarnya di dalamnya adalah kekafiran. Ini pelajaran. Nabi pintar baca, ketika baca bismillah itu waktunya panjang-panjang, waktu pendek-pendek. Ini dan waktu menulis Muhammad ibni Abdullah. Tadinya Muhammad Rasulullah karena diprotes sama orang kafir. Sayyidina Ali tidak mau menghapus, bukan tidak mau menghargai perintah Nabi, tapi karena tidak berani. Jadi, dan Sayyidina Ali tidak pernah takut kepada Al-Kafirin, tapi tidak pernah berani menghapus tulisan Rasulullah itu. Jadi, akhirnya Nabi yang menghapus, Nabi yang menulis menjadi Muhammad ibnu Abdullah. Ini kenapa Nabi menghapus Rasulullah? Karena tadinya mereka orang kafir tidak mau terima itu surat kalau ada tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi itu tawadhu. Gak apa-apa mengalah sejenak, karena selangkah mundur 1000 langkah akan menghasilkan kebaikan dan kemenangan. Ada kalanya kita tegas pada porsinya, ada kalanya kita harus mengalah. Bukhari
5045, 5046, Fathul Bari juz 9 halaman 111 sampai 113, dari kiri sampai ke kiri lagi. Dan kalau ayat sebelumnya, surah Al-Ankabut, ayat 46, 47, ini mengajarkan supaya kita tawadhu, selalu berhubungan dan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, tapi penuh dengan kewaspadaan dan tetap menghargai orang lain. Di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, juz 13 halaman 311-317, tentang penafsiran ayat-ayat yang kita pelajari tadi, yang kita baca. وَقَالُوا الَّذِي نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا أَنَّهُ أُمِّيٌّ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَجِدُونَ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَخُطُّ وَلَا يَقْرَأُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. Tadinya, menurut Mujahid, ahli kitab menemukan di kitabnya bahwa Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Lalu Allah menyampaikan, itu dulu. Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48, bahwa Nabi itu orangnya pintar membaca dan menulis setelah diajari Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril. Umat Islam itu bagus, pintar, cerdas. Qala an-nuhasu dalilan ala nubuwwatihi li Quraisyin. Dan ini juga menunjukkan kenabian, li'annahu la yaqra'u wa la yaktubu wa la yukhalitu ahlal kitabi wa lam yakum bi Makkah ahlul kitabi faja'ahum bi akhbaril anbiya'i wal umam wa zalat ar-raibatu wasyakku. Nabi dulu dianggap tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi ini menunjukkan kebenaran kenabian Nabi. Bagaimana Nabi dalam keadaan seperti itu tapi bisa mengungkapkan, menceritakan tentang keadaan nabi-nabi sebelumnya. Dengan demikian, ketika Nabi awalnya dianggap tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi setelah diajari Al-Quran menjadi orang yang paling cerdas dan pandai, hilanglah keraguan dari mereka bahwa memang segala sesuatunya itu bukan karangan Nabi, tapi memang betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Nabi kan manusia biasa. Gak mungkin tahu Nabi tentang kasus cerita keberadaan umat-umat terdahulu, orang dahulu, yang baik, yang kurang baik, dan nabi-nabi yang dahulu. Menunjukkan bahwa Nabi itu dituntun segala ucapannya, segala sesuatunya dengan wahyu. Apalagi Mamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kataba annahu qara'a sahifatan li Uyainah ibni Hisn wa akhbar bi ma'naha. Waqa'a fi sahih Muslim min haditsil Bara fi sulhil Hudaybiyah. Waktu Hudaybiyah 6 Hijriah, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, "Uktub asyarta bainana bismillahirrahmanirrahim." Sayyidina Ali tulis persyaratan di antara kita dengan mereka. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat perjanjian, hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah. Ini hasil kesepakatan Muhammad Rasulullah. Ketika ada tulisan Rasulullah, faqalahul musyrikun law na'lamu annaka Rasulullah tabi'naka. Wa fi riwayatin bay'naka. Andai saja aku meyakini bahwa kamu itu Rasulullah, sudah pasti aku ikut. Tapi kan sampai saat ini aku tidak mengakui dan tidak meyakini bahwa kamu Rasulullah. Saya nggak mau terima kalau ada tulisan Rasulullah. Walakin uktub Muhammad ibn Abdillah. Tapi diganti Rasulullah menjadi Ibn Abdillah. Fa'amaru Aliyan ayyamhuha, maka merintahkan siapa Nabi Aliyan kepada Sayyidina Ali, diperintahkan ayyamhu agar menghapus siapa Sayyidina Ali kepada kalimat Rasulullah. Faqala Aliun, maka berkata siapa Sayyidina Ali, wallahi la amhahu, demi Allah saya tidak akan menghapus itu kalimat Rasulullah. Bukan membantah kepada perintah Nabi, tapi beliau enggak berani menghapus kalimat Rasul.
Menghapus kalimat saja nggak berani. Orang sekarang malah nabinya dicaci maki, kita biasa-biasa saja. Kalau Sayyidina Ali dulu sampai faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arani makanaha." Kemudian Nabi meredam segala perbedaan itu. Itulah Nabi. Nabi itu meredam, merukunkan, mengalah dalam hal-hal tertentu. Baik, kalau begitu, arani memperlihatkanlah siapa engkau Ali ini kepadaku, Nabi, maka kepada tempat tulisan Rasulullah tadi. Fa'arahu maka memberitahu siapa Sayyidina Ali kepada Nabi. Famahaha. Maka setelah diberitahu, tulisan Rasulullah menghapus siapa Nabi kepada tulisan Rasulullah. Lalu setelah dihapus, karena khawatir salah, wa kataba dan menulis sendiri siapa Nabi Ibnu Abdillah kepada tulisan Ibnu Abdillah. Luar biasa. Qala ulama'una radhiyallahu anhum wa dhahiru hadza annahu alaihi salam mahatil kalimah allati ya Rasulullah biyadihi. Jadi Nabi menghapus kalimat Rasulullah itu dengan tangannya sendiri. Wa kataba makanha dan menulis siapa Nabi makanha di tempatnya kalimat Rasulullah tadi Ibnu Abdillah kepada tulisan Ibnu Abdillah. Wa qad rawahu al-Bukhari bi azhar min hada. Bahkan ada yang lebih jelas dari ini bahwa Nabi memang bisa baca, bisa tulis. Faqala maka rawi menyampaikan, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab fakataba. Di dalam riwayat yang lain maka surat perjanjian itu langsung diambil oleh Nabi, lalu dihapus sendiri, lalu ditulis sendiri dengan redaksi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab fakataba. Wa zada fi tariqin ukhra wa la yahsunu ay yaktuba faqala jama'atun bijawazi hadha adh-dhahir alaihi wa annahu kataba biyadihi. Minhum as-Samnani wa Abu Dharr wal Baji wa ra'au anna dhalika ghairu qadih fi kaunihi ummiyan wa la mu'arida bi qawlihi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik. Jadi ada yang berpendapat bahwa berdasarkan Al-Ankabut tadi, Nabi itu Al-Ankabut ayat 48, Nabi itu bisa nulis akhirnya, bisa baca. Ada yang berpendapat tetap tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, terserah. Kita berpendapat bahwa Nabi bisa baca, bisa menulis. Tadinya belum bisa. Kenapa? Di antaranya juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Karena Allah yang mengajari. Dan ini Bukhari 2698 dari Al-Bara, kalau Muslim 2933 dari sahabat Anas. Demikian juga Bukhari 2699. Wa kana min kitbatil wahyi baina yaday 26 katiban. Dzakara al-qadhi Iyad an Muawiyah annahu kana yaktubu baina yaday Nabi faqalahu al-qid dawata wa harrifil qalam wa aqimil ba wa farriqis sin. Faqad tahajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina dzakara ad-dajjal faqala maktubun baina ainaihi kaf alif fa ra kafir. Muslim 2933 dari sahabat Anas ini juga sebagai pendukung bahwa Nabi itu bisa baca, bisa menulis. Lalu laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an ay yastaghni bihi an ghairi. Wa hadha ta'wil al-Bukhari rahimahullah fil ayah wa idza kana liqa'u rabbih bi kulli harfin عشر حسنات فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب فالروبة عنه إلى غيره ضلال وغسران وغبن ونقصان. Ini pelajaran supaya kita menomorsatukan Al-Quran baru yang lain-lain. Kullil mukadzibina laka kafa billahi syahidan yashhadu li bisidqi fima adaihi min anni rasuluhu wa anna hadzal Qur'an kitabuhu. Jadi apabila kita mau tidur baca Al-Quran beberapa ayat, mau 1, mau 2, mau 3, bangun tidur, kita
buka Al-Quran, baca 1, 2, 3 ayat atau 1, 2 lembar, baru baca-baca yang lain. Penjelasan seperti ini di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 311 sampai 317. Jadi pelajaran dari yang kita pelajari surah Al-Kabut itu, Nabi itu selalu mengutamakan kebersihan hati dan memberikan contoh yang terbaik agar kita saling menghargai pendapat orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kunna indan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta ja'a qaumun min Mudar hufatan uratan faraitu wajha Rasulillah yataghayyar lima ra'a min faqatihim ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم ثم قال تصدق akhirnya tasaddaq rajulun bidinarihi tasaddaq rajulun bidirhamihi tasaddaq rajulun bisa'i tamrihi tasaddaq rajulun min dinarihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyikki tamrah. Kasih sayang Nabi itu pernah kelihatan oleh sahabat berubah wajahnya dalam pengertian Nabi sangat serius atau bisa dikatakan marah karena melihat ada seorang yang datang kepada Nabi pakaiannya sangat sederhana, hufatan uratan, bukan telanjang bulat seperti di hadis Bukhari, tapi pakaiannya sangat sederhana. Kalau Nabi Musa itu pakaian luarnya dibuka, pakaian dalam baru dipakai untuk mandi. Jadi hufatan uratan di sini datang rombongan kaum Mudar itu datang kepada Nabi pakaiannya sederhana. Lalu Nabi seperti orang tidak nyaman, bisa dikatakan marah kepada diri sendiri dan kepada orang-orang di sekitar. Kenapa kita masih ada sama umat Islam, sama anak bangsa, masih ada orang yang ketinggalan masalah ekonomi, tidak merata. Kenapa masih ada orang nasibnya seperti ini, kasihan. Jadi maksudnya harus bantu. Kalau bisa di sekitar kita, apalagi kalau masih ada hubungan keluarga. Jangan sampai kita hidup cukup, sedangkan keluarga kita, tetangga kita banyak yang kekurangan. Kemudian Nabi sholat zuhur, lalu Nabi menyampaikan, Ya ayuhan nas. Ini yang dibacakan adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jangan sampai kita tidak membantu kepada apalagi keluarga. Besok ditanyakan tasaaluna bihi wal arham. Bahkan orang yang ada di sekitar kita, kalau ada orang yang nasibnya di bawah, kita besok ditanya. Apalagi orang yang ya sampai orang miskin saja Nabi, melihat orang miskin saja Nabi marah kepada orang kaya. Jadi tidak mungkin Nabi itu mengajarkan membunuh sama anak bangsa. Melihat orang miskin saja Nabi marah. Kenapa masih ada orang miskin? Kira-kira begitu. Meskipun dunia itu tidak akan pernah habis dari orang miskin. Tapi kalau bisa, bagaimana di sekitar kita itu bisa berkurang kemiskinan itu. Itu diantara penafsiran wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini pelajaran supaya kita bagaimana hidup rumah tangga itu tidak terlalu boros, tapi tidak terlalu pelit. Gitu. An-Nisa ayat 1. Lalu ini penjelasan juga ada di Muslim 1017, At-Tirmidzi 2671, An-Nasa'i juz 5 halaman 75 dari sahabat Jarir bin Abdullah. Termasuk ada di tafsir Al-Qurtubi juz 5 di mulai halaman pertama sampai bisa dibuka nanti sampai halaman 35. Nabi itu
sayang kepada semuanya. Dulu ada orang menikah. Rupa-rupanya menikah karena dapat tekanan dari orang tuanya. Terjadilah menikah. Mau menikah, tapi anak itu tidak suka karena tekanan dari keluarga. Lapor kepada Nabi. Oleh Nabi digagalkan pernikahan itu. Kenapa? Karena pernikahan itu kan hak yang mau nikah. Mau nikah atau tidak, atau mau nikah dengan siapa. Ini cerita ada di Bukhari 5136. 6968, 6970, Muslim 1419, Abu Daud 2092. La tunkahul ayyim hatta tusta'mar, wa la tunkahul bikru hatta tusta'lir. Qalu kaifa idnuha qala antaskuta. Suatu ketika menurut sahabat Abdullah bin Umar, qala zawwajani khali Qudamata ibnu Mat'un binta akhihi Utsman ibni Mat'un. Waktu itu pamanku bernama Qudamah bin Mat'un menjodohkan aku dengan putrinya saudaranya pamanku yang bernama Utsman bin Mat'un. Fadakhala al-Mughirah bin Syu'bah ala ummiha fa'arrabaha fil mal wa khataba ilaiha. Kemudian ada lagi namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, suka kepada perempuan yang mau dijodohkan dengan sahabat Abdullah bin Umar itu. Farufi asy'anuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada Nabi. Faqala Qudamah, ya Rasulullah, ibnati akhi wa ana wasiyyu abiha wa lam uqassir biha. Nabi, kami ini dititipin putrinya saudaraku, keponakan, waktu ayahnya pernah berwasiat agar aku mengurusi putrinya itu sampai menikah dan seterusnya. Sawajtaha man qad alimta fadlahu wa qarabatahu. Faqalahu Rasulullah, innaha yatimah wal yatimatu aula bi amriha. Ini anak perempuan ini yatimah. Perempuan yatimah, jadi tidak boleh sembarangan. Biar beliau saja, beliau memilih sukanya dengan siapa. Fanuzi'at minni wa zawwajaha Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kemudian anak perempuan tadi lebih memilih kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, bukan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Akhirnya oleh Nabi ya dinikahkan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Begitulah. Jadi Nabi itu sayang kepada semuanya. Nggak ada Nabi menyakiti, memaksa, dan lain sebagainya. Qala ad-Daraqutni lam yasma'hu Muhammad ibn Ishaq bin Nafi wa innama sami'ahu min Amr ibn Husain wa rawahu Ibnu Abi Dhib an Umar ibn Husain an Nafi an Abdullah ibn Umar annahu tazawwaja binta khalihi Uthman ibn Mat'un. Qala fa dhahabat ummuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat inna ibnati takrahu dhalik. Jadi tidak suka. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyufariqaha fafaraqaha. Jadi akhirnya dipisahkan oleh Nabi, dinikahkan dengan orang lain. Wa qala wala tankihul yatama hatta tasta'miruhunna fa idza sakatat fa huwa idnuha. Fatazawwajaha ba'da Abdullah Al-Mughirah bin Syu'bah. Setelah menikah dengan Abdullah bin Umar, dinikahkan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Fahadha yaruddu ma yaquluhu Abu Hanifah min annaha idza balawat lam tahtaj ila waliyin bina'an ala asli fi adam ishtiratil wali fi sihhatin nikah. Ini Nabi, ya kalau kita ya dari awal lah. Jadi mungkin mau dinikahkan lalu memilih yang lain dari awal Nabi. Suatu ketika karena kasih sayang Nabi, anna rajulan a'taqa 'abdan laisa lahu mal. Ada seorang yang dia itu rajin bersedekah. Karena rajin bersedekah dia nggak mikir tentang kemampuan dia sendiri. Dia memerdekakan budaknya, padahal dia nggak punya harta lain selain itu. Laisa lahu malun ghairu. Faraddahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi tidak diperbolehkan itu orang bersedekah.
Dikembalikan itulah budak. Walam yakun hajarun alaihi qabla dzalik. Kenapa orang mau bersedekah justru tidak boleh? Lah kamu mau bersedekah gimana? Kamu sendiri aja butuh, keluargamu butuh. Mau makan apa? Sampai segitunya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu selalu sayang kepada siapapun, sehingga masalah apapun yang terkecil, masalah pernikahan, masalah orang bersedekah, masalah orang miskin, semuanya dikasih solusi. Menurut sahabat Jabir qala ataqarajulun gulaman lahu an duburin. Demikian juga di kasus yang lain, ada orang memerdekakan budak. Nanti kalau saya mati, meninggal, berarti kamu merdeka. Nabi lalu, kamu mau akad seperti itu? Keluarga kamu, kalau kamu mati, anak keluarganya makan apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yashtarihi minni." Jadi kita bersedekah sambil memikir untuk diri sendiri, untuk anak cucu. Jangan sampai yang kita pikirkan tentang pikiran kita sendiri aja, amal untuk diri sendiri aja. Sedangkan kita membiarkan anak keturunan, anak cucu dalam keadaan lemah semua. Jangan kita hidup nyaman di dunia dan akhirat tanpa memikirkan keluarga dan orang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtarihi minni fashtarahu Nu'aim ibnu Abdullah fa akhadha thamanahu fadafa'ahu ilaihi. Kemudian si budak tadi oleh Nabi, siapa yang mau beli budak ini? Maksudnya untuk dimerdekakan. Lalu dibeli oleh sahabat Nu'aim bin Abdullah. Kemudian uang hasil penjualan budak itu diserahkan kepada orang tadi, kepada keluarganya tadi. Begitulah Nabi. Nabi selalu memberikan solusi yang terbaik. Hadis Bukhari 2403 dari sahabat Jabir. Itu ketika mengembangkan tentang wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hati-hati. Besok kita akan ditanya tentang keluarga, tentang masyarakat kita, tentang rakyat kita. Hati-hati. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak mungkin sampai terjadi pembunuhan dan membiarkan dan pura-pura tidak tahu terhadap terjadinya pembunuhan. Dulu ada orang, dia ini Masya Allah, suaminya agak seret, padahal ada, tapi pelit pengeluaran uang. Akhirnya si perempuan ini lapor sama Nabi, gimana kalau saya untuk anak dan kebutuhan kami mengambil uang suami. Nabi menyampaikan, "Hudzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ya, secukupnya aja. Itu sampai Nabi itu kasihan. Jadi Nabi selalu memberi solusi. Dan apabila ketepatan berada di dalam kehidupan seperti itu, kalau bisa sabar. Jangan sampai berpisah hanya karena suatu kemiskinan. Tapi kalau kira-kira sengsara betul, ya minta pisah juga boleh. Jadi satu sisi wa in kana dzu usratin fa nadzuratun ila maisarah. Wa ankihul ayama minkum, insyaallah oleh Allah akan dibantu. Yang penting sudah betul-betul berdoa dan berusaha. Nah, yang repot kalau dia nggak berusaha. Nah, kalau begitu daripada kita semacam bunuh diri, padahal kan nggak boleh, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, kita boleh di situ minta pisah. Taqulul mar'atu imma an tut'imani wa imma an tutalliqani. Ya kalau memang daripada hidup seperti di neraka dunia akhirat, ya minta pisah juga bisa juga. Ini begitulah sayangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum mengakhiri, di dalam hubungan dengan orang non-Islam, Al-Quran sudah memberikan garis penjelasan yang sangat terang. Kita tidak boleh menyakiti, melukai. Itu orang non-Islam.
apalagi umat Islam. Itu Al-Quran surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 8 dan 9. Dan kalau kita dengan umat Islam, eh, kalau dengan umat Islam itu tadi non Islam saja nggak boleh, apalagi dengan sesama umat Islam. Jadi tidak boleh dalam keadaan perang saja kita nggak boleh membunuh, apalagi dalam keadaan Indonesia seperti sekarang aman. Hubungan dengan non Islam jelas, hubungan sesama umat Islam jelas. Tidak boleh kita menyakiti apalagi membunuh sesama umat Islam. Dalam keadaan perang saja tidak boleh membunuh sama umat Islam, apalagi dalam keadaan damai. Bolehnya membunuh itu pertama, kalau dia membunuh orang, satu, jelas-jelas membunuh orang. Itu pun harus proses pengadilan. Kalau tidak, maka tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Tidak boleh orang yang sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang yang sudah bersyahadah, itu dibunuh nggak boleh. Harus melalui proses pengadilan. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini Al-Qur'an surah An-Nisa surah yang keempat ayat 94. Lalu bagaimana apabila tadi non-Islam, lalu sesama umat Islam. Lalu bagaimana kalau itu masih ada darah daging Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Anggaplah kalau itu habaib. Lebih tidak boleh lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yubashshirullah. Dzalikal yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Tuh, enggak boleh. Nabi aja sudah berpesan 14 abad yang lalu. Saya tidak minta ajro apa-apa. Saya minta anak cucu saya tolong dijaga. Jangan dinistakan. Jangan dibully, ditangkap, dibunuh. Jangan. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 23. Nabi pernah menyampaikan, idra'ul hududa 'anil muslimin mastata'tum fa in kana lahu makhraj fakhallu sabilahu fa innal imam ay yukhti'a fil 'afwi khairum min ay yukhti'a fil 'uqubah. Kita sama umat Islam ini kalau bisa menghindari membuli, menangkap, menghukum umat Islam. Lebih baik kita salah membebaskan orang daripada salah menangkap, memenjarakan orang Islam. Itu di dalam Fikih Manhaji juz 1 halaman 512 di kanan tengah itu. Apalagi membunuh. Nah, yang dibunuh itu syahid apa tidak? Yang kemarin yang 6 itu syahid itu. Kenapa? Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Orang karena menyelamatkan hartanya lalu menjadi terbunuh. Itu saja syahid, apalagi karena melindungi seorang alim. Huk-huk dalam Al-Quran surah Kahfi itu melindungi ulama di gua, menjaga ulama yang tidur di dalam gua. Dia itu masuk surga. Huk-huk. Huk-huknya Ashabul Kahfi itu. Jadi kalimat mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Nah, cuma kalau dimungkinkan, kalau cuma
Kalau bisa ya diberikan sajalah daripada kita wafat. Tapi kalau misal kita terpaksa membela diri, maka kalau tahu kita wafat, maka syahid itu. Membela harta aja syahid, apalagi membela ulama yang lurus gitu. Dan itu hadis diceritakan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Nabi. Dan itu hadis ini diceritakan oleh imam yang empat. Kalau imam yang empat ini berarti selain Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi hadis ini diceritakan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Tapi hadis ini sahih. Kalau diceritakan 7 orang itu kan Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah itu. Tapi kalau diceritakan 6 orang, berarti yang nggak masuk itu Imam Ahmad. Kalau diceritakan 5 orang, yang nggak masuk itu Bukhari dan Muslim. Yang lainnya masuk semua. Kalau diceritakan 4 orang, yang nggak masuk, yang 3 di depan, Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Kalau diceritakan nanti dan seterusnya. Di dalam kitab, kalau mau lihat kayak begitu, ada di dalam kitab Bulul Maram. Nah, dalam kitab Bulul Maram itu lengkap. Kalau misal 3 orang, yang nggak masuk itu 3 yang depan, yaitu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan yang terakhir Ibnu Majah. Berarti kalau 3 hanya diceritakan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Kalau 2 orang, berarti muttafaqun alaih itu diceritakan hanya oleh Bukhari, Muslim. Begitu, tuh kira-kira seperti itu. Dalam hadis Bukhari, man qatala nafsam mu'ahid lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Orang non-Islam saja, kalau dia itu tidak menyakiti kita, maka nggak boleh dibunuh. Seperti orang-orang Cina yang ada di negara kita, dia tunduk kepada aturan negara, maka tidak boleh disakiti. Apalagi itu orang Islam. Orang non-Islam aja nggak boleh dibunuh. Maka kalau sampai membunuh orang non-Islam yang baik-baik, besok itu jangankan masuk surga, bau surga saja nggak dapat. Kecuali kalau bertaubat itu. Itu hadis Bukhari 6914. Fathul Bari juz 12 halaman 320 322. Jadi hubungan-hubungan dengan non-Islam, dengan orang Islam, dengan para habaib itu sudah jelas. Lalu kita lihat, kalau sama umat Islam itu tidak boleh kita menyakiti, apalagi sampai membunuh. Sama saja kita memakan bangkai saudara kita sendiri, makan bangkai manusia. Itu Al-Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat yang ke-12. Di dalam penafsiran, siapapun dimungkinkan benar dan dimungkinkan ada penafsiran yang tidak standar. Ini bisa seperti, maksud kami bisa terjadi kepada kelompok apapun dan kepada setiap individu siapapun. Penafsirannya itu bisa benar, bisa kurang benar.
Kalau bahasa kami bisa standar, bisa nggak standar. Kalau standar itu seperti penafsiran-penafsiran yang sudah ada. Penafsiran Al-Quran, menurut As-Sunnah, menurut Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, para ulama, seperti yang ada di tafsir-tafsir dan As-Sunnah dan hadis-hadis itu yang standar. Yang tidak standar itu terserah mau diikuti. Itu ijtihad biasanya. Nah, ada yang itu memang sangat di luar standar. Seperti begini, mohon maaf. Kenapa di Indonesia itu terjadi sesuatu musibah dan terjadi kasus sehingga terjadilah kegaduhan? Ini akibat karena penafsiran yang kurang standar dari sebagian ulama tertentu, lalu kita fanatik kepada ulama tertentu dan menganggap bahwa semua fatwa dan penafsirannya pasti benar. Ini akibatnya apabila seorang ulama sudah dikultus dan ulama itu apabila salah di dalam memberi fatwa. Ketika dia memberi fatwa agar membenci kelompok lain, demikian juga kelompok lain memberi fatwa untuk membenci kelompok yang lainnya juga, ini akibatnya terjadilah musibah dan fitnah yang tidak berkesudahan, apalagi kalau minta pertolongan kepada oknum pejabat. Akhirnya bukannya sebagai oknum pejabat, sebagai orang tua yang merukunkan rakyatnya, anaknya malah ikut menjadi bagian dari masalah. Contohnya penafsiran yang di luar standar. Al-Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ini Al-Hujurat ayat 9. Dari 9 sampai 10. Apabila ada dua orang kelompok dari orang mukmin, bunuh-bunuhan masih disebut mukminin. Kalau sekarang karena perbedaan pendapat, perbedaan politik, sudah lahir fatwa bahwa mereka melawan negara, mereka buat, melawan pemerintahan yang sah sehingga boleh dibunuh. Ini akibat penafsiran yang tidak standar. Dan ini sangat berbahaya. Akhirnya melahirkan kebencian, terjadilah pembunuhan. Akibat fatwa seperti itu. Dianggap buat. Padahal buat itu kalau negaranya negara Islam dan pemerintahannya sudah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan langkahnya, segala langkahnya sekecil apapun sudah pasti dijamin benar 100% berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan negara kita kan bukan negara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan Pancasila, negara demokrasi. Lalu orang yang berbeda pendapat dalam demokrasi kan wajar. Lalu dikatakan buat, lalu boleh dibunuh. Ini akibat fatwa. Kalau orang biasa salah fatwa masih ringan, tapi apabila ulama salah menafsiri ayat, maka bisa terjadilah fitnah dan pembunuhan. Ini satu, ketika tafsir tidak standar. Berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Di ayat tadi, penafsiran yang tidak standar tadi, itu sebenarnya di ayat berikutnya fa aslihu bainahuma. Tugas kita itu merukunkan. Bagaimana kita sebagai seorang tua punya anak, misal 5 atau 10 atau 3 atau 2 dengan karakter masing-masing. Lalu terjadilah perselisihan antara anak di masyarakat, rakyat terjadi perselisihan. Lalu terjadilah saling lapor. Lalu orang tua, oknum pejabat memihak. Mestinya dirukunkan, bukan memihak. Begitulah konsep Al-Quran. Penafsiran yang tidak standar yang kedua, ini beredar di YouTube. Ini. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-60.
bahwa orang yang tidak ya atau yang berbeda pendapat dengan oknum pejabat di suatu negara, maka dianggap murjifun, orang yang menyebarkan kegaduhan, kebohongan, sehingga boleh dibunuh. Bagaimana ayat ini bisa dipakai untuk alasan membenci sama anak bangsa, bahkan menghalalkan darahnya, boleh membunuh. Padahal, la illam yantahil munafiqun, apabila tidak berhenti siapa orang-orang munafik. Siapa yang dimaksud munafik di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 60. Coba lihat ayat sebelumnya. Yang dimaksud orang munafik di sini adalah innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Adalah orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak memakai hukum syariat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang menyakiti sesama anak bangsa, sama umat Islam. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Jadi orang munafik di situ yang dianggap membuat kegaduhan itu adalah orang yang menyakiti umat Islam, mukminin mukminat, dan menyakiti Allah dan Rasulnya, tidak berhukum mengikuti hukum syariatnya Allah dan Rasulnya. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Bagaimana pedang moncong senjata diarahkan kepada sama umat Islam? Astagfirullahaladzim. Ini akibat kalau penafsiran tidak standar seperti itu. Kami baca sendiri itu, kami lihat di YouTube itu. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. La illam yantahil munafiqun baru. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Ini luar biasa. Bagaimana ayat seperti ini justru diputar balik. Itu kalau kata Sayyidina Ali, i'rifil haq ta'rif alahu. Oleh karena itu, kenalilah sesuatu yang hak. Nanti kamu tahu mana orang yang menjungkir balikkan Al-Quran, memutar balikkan fakta. Itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Qurannya pasti benar, demikian as-sunnahnya, tapi yang memahami itu yang kurang pas. Tidak standar penafsirannya, akhirnya moncong senjata diarahkan kepada sesama umat Islam. Wah, ulama yang seperti ini dan oknum pejabat yang seperti ini besok harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan hukum dunia juga. Dan termasuk tanda-tanda orang munafik itu sudah diberitahu oleh Allah. Tanda-tanda orang munafik itu seperti apa? Kenapa? Allah yang memberitahu. Walau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat yang ke-30. Berikutnya yaitu kalau tadi itu penafsiran yang tidak standar, Nabi itu dulu beliau tugasnya hanya memeratakan ekonomi, amar bisadaqah, au ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, itu tugas Nabi. Masalah ekonomi diratakan, kedua amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga au islah, merukunkan umat, itu tugas Nabi. Tugas negara itu seperti itu mestinya. Bukan subhanallah, orang bermimpi aja mau diadili. Ya biarin, kenapa ya, Masya Allah. Dulu sudah kita tidak bela sungkawa, malah kita cari-cari kesalahan, malah dituduh dan lain sebagainya, malah dibully, subhanallah. Di mana hati kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Nabi itu selalu merasakan apa yang dirasakan umat ini. Lah kalau kita sudah nggak bela sungkawa, Masya Allah, kemana hati kita ini? At-Taubah ayat 128. Itu bacaan maulid biasanya. Maulid dilaksanakan, tapi hati kita tidak terketuk untuk sayang sesama makhluk Allah. Kalau bahasanya Al-Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 32-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanajjiyannahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Nabi Lut, Nabi Ibrahim detik-detik ketika malaikat mau memberikan pelajaran yang tegas kepada umatnya Nabi Lut yang hobi melakukan LGBT, Nabi Ibrahim hatinya, nuraninya bicara. Wahai malaikat, saya titip di situ ada Nabi Lut. Dijawab oleh malaikat. Inna fiha luto, dijawab oleh malaikat. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Saya tahu, diberitahu oleh Allah. Tenang saja kalau bahasa kita. Saya akan selamatkan orang yang baik-baik. Yang diberikan hukuman dengan tegas itu orang yang tidak baik. Orang koruptor itu, pencuri, pembunuh. Nah kalau orang yang cuma melanggarnya, yang ringan-ringan saja, ya sudahlah. Tahanan-tahanan politik itu nggak usah terlalu digubris, kalau perlu dibebaskan. Dulu Nabi Musa begitu tuh. Fir'aun bebaskan tahanan politik itu. Harosil ma'ana Bani Israel, surah Taha. Lalu ketika detik terakhir Nabi Lut sudah tahu umat yang suka LGBT itu, dia akibat dosanya detik-detik mau dihancurkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, hatinya nangis, bukan malah bertepuk tangan. Bukan bertepuk tangan. Ada saudara kita yang ditangkap, ada yang dibunuh, bukan tepuk tangan. Beliau menangis Nabi Lut, masih kepingin menyelamatkan. Sudah jelas-jelas mereka sudah tidak beriman, agamanya beda, LGBT. Tetap saja hatinya terketuk, nuraninya bicara. Ya Allah, saya sadar sebagai manusia biasa, tidak punya kekuatan. Sampai detik ini saya nggak bisa menyelamatkan umat saya. Padahal yang salah umatnya. Melakukan LGBT. Sudah tidak beriman LGBT. Kata Nabi Lut. Walamma anja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Nabi Lut itu betul-betul Masya Allah sedih. Dan beliau itu kenapa sedih? Karena tidak dapat melindungi. Jadi itulah umat Islam begitu kalau hatinya nuraninya masih sehat, ada saudaranya yang tertimpa musibah, meskipun itu jelas-jelas akibat kesalahannya sendiri, tapi saja masih terketuk. Bukannya tepuk tangan dan membuli. Masya Allah. Kalau bahasa itu tadi, nurani kita di mana? Nah mereka, 6 orang yang syahid itu meninggal karena menyelamatkan ulamanya, itu pasti syahid. Itu diantaranya berdasarkan Al-Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'bah. Kita tahu kalbuhum, huk-huk, mohon maaf, anjing itu menjaga ulama dijamin masuk surga. Apalagi manusia.
Karena khawatir ulamanya dipepet, ditabrak, maka oleh para syuhada itu dihalau. Lalu terjadilah pembunuhan itu. Syahid. Oh, nggak mungkin syahid. Yang tahu syahid itu kan hanya Allah. Allah memberitahu ciri-cirinya orang mati syahid. Kalau kita mengatakan hanya Allah yang tahu bahwa orang mati syahid apa tidak, berarti kita ragu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada yang remang-remang di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu semuanya jelas. Ini syahid apa tidak, ini munafik apa tidak. Masya Allah. Orang sekarang dipelintir-pelintir itu ayat. Itu Al-Kahfi surah yang ke-18, ayat yang ke-18 juga. Kenapa ini diulang-ulang? Ya, karena masalahnya juga belum selesai, supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita umat Islam, insya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran. Tanda-tanda orang munafik. Kalau tadi tanda-tanda orang syahid. Membela ulama, melindungi ulama, membela yang hak, berpihak kepada sesuatu yang hak. Kalau tanda-tanda orang munafik, coba cek di dalam Al-Quran surat Taubah, surah yang ke-9, ayat 67 sampai 71. Orang yang baik-baik itu, wal mu'minun wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd, saling membantu dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling membantu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sedangkan orang yang munafik, al-munafikun wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Kalau munafikin, munafikot, orang munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka itu sebaliknya. Saling membantu dalam rangka apa? Memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, dan dia pura-pura tidak tahu kalau ada kemungkaran. Pura-pura tidak tahu, pura-pura merem gitu. Ya, selalu mendukung dan mendiamkan kemungkaran. Kalau ada orang yang bersuara kritis, dianggap memberontak dan berseberangan dengan pemerintahan yang sah dan negara. Lalu dikena undang-undang IT. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar. Biasa orang munafikin, munafikot, orang munafik laki-laki, orang-orang munafik perempuan. Dan mereka itu selalu kemana-mana bersama al-kufar. Dan nanti di dunia dan di akhirat ya dikumpulkan. Jadi mereka itu wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Ya hasbuhum wa la'anahumullah. Dan mereka dikutuk oleh Allah. Walahum madzabum muqim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat kekal. Ini Al-Qur'an, saya cuma bacain saja. Dan mereka memang paling benci kepada Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an As-Sunnah disampaikan tuh mereka paling benci. Itu ciri-ciri al-munafik. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Itu Al-Qur'an. Lalu sekarang kita lihat. Jadi tidak boleh kita menyakiti orang non-Islam, menyakiti umat Islam, menyakiti habaib. Non-Islam saja nggak boleh dicaci maki, apalagi umat Islam. Kalau mereka tidak boleh disakiti, masa kita malah membunuh saudara kita sama umat Islam. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Tidak boleh caci maki mereka. Wala tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Itu Al-Qur'an surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108, dan di dalam hadis Bukhari juga
Nomor hadisnya di dalam 1393, 6516 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Penjelasannya ada di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 330 332. Dulu Ibrahim bin Adham, seorang dari Afghanistan, lalu menuntut ilmu dan menyebarkan berdakwah, meninggal di Suriah. Itu beliau semut saja karena khawatir menyakiti semut. Ketika beli korma mau dimakan ada semut, semut itu dikembalikan ke tempat semula. Lalu dikembalikan ke tempat beliau beli kurma. Khawatir menyakiti semut. Semutnya pisah dengan keluarganya, dengan kelompok jamaahnya. Semut aja nggak dibunuh. Masa sekarang manusia dibunuh? Waduh. Padahal harga diri manusia, nyawa itu mahal. Lebih baik dan kita itu lebih mudah menghancurkan Ka'bah. Padahal kita kain Ka'bah aja diganggu pasti dihukum gantung kita. Dipenggal itu. Masih mudah meratakan Ka'bah daripada satu nyawa umat Islam. Itu Nabi waktu mau wafat berkhutbah seperti itu. Bahwa nyawa manusia satu masih lebih mahal daripada menghancurkan Ka'bah. Fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Nabi awalnya bertanya, ayu yaumin hadza, ayu syahrin hadza, ayu baladin hadza. Jadi hari yang paling mulia, bulan yang paling mulia, tempat yang paling mulia, masih lebih mulia nyawanya manusia. Nabi menitip agar jangan sampai disakiti umat Islam, apalagi dibunuh. Harga dirinya jangan diinjak-injak. Fala tarji'una ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nabi mau wafat 14 abad yang lalu sudah mengingatkan. Itu Bukhari 1741 Fathul Bari juz 3 halaman 731 737. Ini ya ma'dziratan ila rabbikum. Kita hanya menyampaikan sebagai alasan bahwa besok di hadapan Allah kita sudah menyampaikan. In uridu illal islah. Ay ma urid illal islah mastata'u wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Al-Quran surah Hud ayat 88. Itu dan Allah sudah mengingatkan, hati-hati dengan orang yang terzalimi. Hati-hati karena Masya Allah doa di dunia dan di akhirat dikabul itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muqtarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Al-Qur'an surah An-Naml ayat 62 dijelaskan di dalam hadis Bukhari 1496. Fathul Bari juz 3 halaman 455 460. Jadi kembali lagi, mereka tidak boleh disakiti apalagi umat Islam. Dan kembali lagi hati-hati dengan penafsiran yang tidak standar. Lalu ada lagi penafsiran seperti penafsiran misal Al-Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Ini juga penafsiran yang tidak standar. Tapi kalau mau diikuti ya terserah masing-masing. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini ayat sebelumnya lihat itu. Itu diarahkan kepada orang yang tidak Islam menyembah selain Allah. Itu dianggap kalau mengikuti mereka menyembah selain Allah itu namanya dzon. Bukan berarti selain Al-Quran dzon semua. Ini bisa benar, bisa tidak benar pernyataan itu. Terserah sebenarnya diarahkan dan niatnya untuk apa. Karena penjelasan seperti di dalam As-Sunnah, sholat Isya 4 rakaat itu kan meyakinkan. Kalau itu dzon kan berarti sholat 4 rakaat itu Isya tidak meyakinkan. Oh kalau itu Al-Quran, ya tidaklah Quran, As-Sunnah, As-Sunnah. Jadi mereka menyembah selain Allah dianggap benar itu dzon.
Begitu. Dan apabila kita mengikuti kebanyakan keinginan orang, maka kita akan tersesat. Dulu waktu itu kan kebanyakan orang di Mekah itu kan non-Islam dulu. Di mana kita berada di suatu tempat mayoritas yang non-Islam, inilah wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Atau mayoritas umat Islam tapi dia nggak mengikuti hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jadi ayat ini memang bisa dipakai kemana-mana, terserah yang menyampaikan. Oleh karena itu, Nabi pernah menyampaikan, di zaman Nabi Quran masih turun, di zaman Nabi Quran masih turun, itu pernah Al-Quran itu dipakai sesuai sesuai dengan keinginan dan penafsirannya. Kalau bahasa kita, jadi seperti itu. Jadi di zaman Nabi Quran masih turun, lalu Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Itu pernah kejadian seperti itu. Oleh karena itu Nabi menyampaikan inna minal bayani lasihron. Hati-hati. Apa itu penjelasan seseorang meskipun yang dijelaskan Al-Qur'an As-Sunnah itu lihat maksud dari orang yang menjelaskan. Dibawa kemana itu. Jadi ada kalanya Qur'annya pasti benar, As-Sunnahnya pasti benar, tapi bacaan pemahaman yang kita baca, yang kita pahami dan yang kita sampaikan itu belum tentu benar. Jadi kadang-kadang niatnya kemana gitu. Qur'annya kemana, niatnya kemana. Inna minal bayani lasihron. Gitu. Jadi bisa menyihir pendengarnya. Itu menurut sahabat Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, Bukhari 5146, 5767. Demikian juga 5767 Fathul Bari, penjelasannya juz 10 halaman 290, 292. Apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud itu begini, Qur'annya benar, as-sunnahnya benar, tapi dipakai dengan tujuan untuk membenarkan yang batil dan membatilkan yang benar. Li'anna fiha taswibal batili hatta yatawahhamus sami'u annahu haqqun. Itu. Penjelasan coba lihat. Jadi zaman fitnah seperti ini kita mesti hati-hati. Meskipun Quran dan As-Sunnah yang disampaikan, kita sambil melihat orang yang arah dari orang yang menyampaikan. Bukhari 5146, 5767, Abu Daud 5007, At-Tirmidzi 2028, Ibnu Hibban 5795, Malik juz 2 halaman 986, Ahmad juz 2 halaman 16, 62, Al-Qurtubi juz 2 halaman 44. Bahkan Nabi sudah mengingatkan dari zaman dulu. Bukan untuk Nabi, kalau Nabi kan maksum, pasti benar yang disampaikan dan keputusannya insya Allah pasti benar. Karena wallahu ya'simuka minan nas. Tapi Nabi mengingatkan untuk umatnya, untuk kita. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Saya dikhawatirkan apabila ada orang melapor kepada saya, lalu dia itu pintar ngomong. Karena pintar ngomong, khawatir kalian tertipu dengan omongannya. Terpengaruh dengan ucapannya karena penampilannya, karena grupnya, jamaahnya, dan lain sebagainya. Pintar bicara. Akhirnya di pengadilan diputuskan dimenangkan orang yang pintar ngomong melalui pengacaranya dan lain sebagainya. Padahal itu batil, tapi dimenangkan. Nah, kalau terjadi seperti itu, jangankan keputusan orang biasa, keputusan saya saja, andaikan salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tolong jangan diikuti. Kira-kira begitu. Dulu, kalau sahabat itu berpesan, kalau apa-apa itu harus sesuai dengan Al-Quran. Kenapa aku nggak menyampaikan harus sesuai dengan As-Sunnah juga? Karena Al-Quran dan karena As-Sunnah dan Al-Hadis waktu itu nabinya ada di tengah-tengah beliau. Ya As-Sunnah Al-Hadis itu nabi itu. Karena itu harus disesuaikan dengan Al-Quran. Nah, Nabi sekarang sudah tidak ada. Perintah Allah, ati'ullah wa ati'ur Rasul, litubayyina linnas. Tugas Nabi itu kan menjelaskan, membeberkan, merinci, mempraktekkan.
baik dari ucapan, perbuatan, ketetapan Al-Quran, maka ucapan, penjelasan, ketetapan Nabi itu namanya as-sunnah. Oleh karena itu, para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya itu setelah Nabi tidak ada, beliau selalu menyampaikan harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila ucapan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fatrukuhu, maka tolong tinggalkan ucapanku. Kira-kira begitu. Ini kalau tadi Bukhari khawatir ada orang karena pintar bicara, akhirnya yang batil jadi benar, yang benar jadi batil, itu 2.680, 7.169, Muslim 1.713, At-Tirmidzi 1.339, An-Nasai juz 8 halaman 233, Ibnu Majah 2.317 dari Ummi Salamah. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna syarran nasi indallahi manzilatai yaumal qiyamah man tarakahun nasu ittiqa asyarri. Sisa umur jangan kita menjadi orang yang paling tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Sehingga banyak orang takut karena kekejaman kita. Itu jangan sampai jadi orang seperti itu. Ini jangan sampai orang takut karena keburukan kita. Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya Nabi bersabda di Bukhari 6.000 diabadikan di Bukhari 6.131, 6.132 atau 6.054. Kembali lagi, yaitu ada yang menyampaikan begini, penafsiran yang tidak standar juga. Orang atau oknum yang membunuh umat Islam itu bisa masuk surga juga katanya. Terus bagaimana dia telah membunuh orang umat Islam? Padahal Nabi menyampaikan, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Karena apa? Karena sama-sama punya niat. Kecuali yang satu tidak pegang senjata atau tidak niat membunuh atau orang yang lemah. Ya kalau diadu kalah lah, orang sipil itu kalah. Kalau diadu kan dia nggak pegang senjata. Jadi kalau dia tidak bermaksud membunuh, maka itu dia yang dibunuh syahid. Itu berdasarkan hadis Bukhari nomor 31 insyaallah dan berdasarkan Al-Qur'an yaitu surah Al-Maidah surah yang kelima ayat yang ke-28 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Dan kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah marah sekali, luar biasa marahnya. Kenapa? Itu dalam peperangan loh. Apalagi dalam keadaan seperti Indonesia, keadaan tenang. Kenapa Nabi pernah marah? Luar biasa. Karena ada orang sipil terbunuh waktu peperangan. Waktu peperangan ada orang sipil terbunuh. Nabi marah. Bagaimana dalam keadaan tidak berperang, orang sipil dibunuh? Fa'angkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wasibyan. Bukhari 3014, 3015, Fathul Bari juz 6 halaman 183 di sebelah kiri itu. Fara'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya itu. Dan tanda-tanda lagi orang munafik itu bisa dibuka An-Nisa surah yang keempat ayat 140. Itu. Jadi jelas dalam Al-Quran, tidak ada yang remang-remang.
Jadi tanda orang munafik, tanda syahid, dan sebagainya. Nah, tugas Nabi itu seumur hidup itu amaro bisadaqah, meratakan masalah ekonomi, amar ma'ruf nahi mungkar, au ma'ruf, au islahim bainan nas. Merukunkan sesama anak bangsa. Itu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114. Bahkan Nabi pernah, sahabat sudah menunggu sholat Isya, Nabi nggak sholat Isya sampai tengah malam. Kenapa? Karena lebih penting merukunkan umat daripada sholat jamaah. Tapi tidak menjadi kebiasaan. Itu karena ada masalah tertentu, sehingga Nabi lebih memilih merukunkan umat dulu, baru sholat jamaah. Nah, sholat jamaah ini kan mudah. Sudah rukun semua dia. Lah kalau orang nggak rukun, ini bisa saling bunuh-bunuhan. Nabi itu setiap Sabtu itu pergi ke Kuba. Kenapa? Kalau hari Jumat itu kan orang pada ngumpul di Madinah sholat Jumat. Maka Sabtu itu Nabi disamperin umat, dirukunkan umat, khawatir ada masalah ekonomi, dan lain sakit, dan lain sebagainya. Atau ada yang ribut. Itu hadis Bukhari, coba cek tuh. Hadis Bukhari 2693. Semuanya karena berangkat dari mana? Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu Al-Hujurat ayat 10. Kata sahabat Sahal bin Sa'ad, anna ahla Quba iqtatalu hatta tarawma bil hijarati fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqala idhabu bina nuslihu bainahum. Bukhari 2693, Fathul Bari juz 5 halaman 376 377. Itulah, jadi rukunkanlah, tolong rukunkan. Lalu sebagai yang terakhir, penafsiran yang tidak standar melahirkan fatwa membunuh orang, mudah membunuh orang, dan menganggap bahwa orang yang membunuh itu biasa-biasa saja bisa masuk surga. Karena katanya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Ada seorang yang menyampaikan bahwa orang yang membunuh umat Islam tanpa proses hukum, maka padahal dia nggak salah, maka jelas hukumannya jahanam. Nomor satu. Yang nomor dua, khalidam fiha, kekal di jahanam. Yang ketiga, wadiballah, Allah murka. Yang keempat, la'anahu, Allah mengutuk. Wa'adalahu adzaban azima. Yang kelima, Allah memberikan adab yang sangat pedih. Lalu katanya, loh itu kan untuk orang kafir. Dulu Nabi itu orang kafir kalau membunuh orang mukmin maka urusannya jahanam. Kalau sesama muslim enggak. Bisa saja yang membunuh itu masuk surga. Contohnya Wahsy. Iya kalau bertaubat. Iya kalau taubatnya diterima. Dan Wahsy itu jangan dipotong. Wahsy itu membunuh orang Islam tadinya karena dia nggak ngerti membunuh paman Nabi, tokoh Islam, yaitu Sayyidina Hamzah waktu perang Uhud 3 Hijriyah. Tapi setelah Wahsy bertaubat, maka Wahsy membuktikan pertobatannya dengan mohon maaf mengeksekusi orang yang mengaku Islam tapi mengaku Nabi dan mau berusaha mengambil kekuasaan Nabi. Dia menyampaikan melalui surat, Muhammad kamu Nabi tapi saya juga Nabi. Tanah dibagi dua, daerah sini kekuasaan kamu, daerah sini kekuasaan saya. Yang mengeksekusi Musailimah Al-Kadzab atau Musailamah Al-Kadzab itu adalah Wahsy. Tapi kita kalau bertobat jangan seperti itu. Karena apa? Kalau soal bunuh-membunuh, eksekusi itu urusan aparat. Jangan kita bertindak sendiri. Tapi hubungannya dengan cerita Wahsy tidak boleh dipotong. Wahsy itu setelah itu bertobat. Bagaimana dengan orang yang tidak bertobat dan tidak membuktikan pertobatannya? Sama dengan Sayyidina Umar. Sebelum bertobat dia, perbuatannya luar biasa. Tapi setelah bertobat dia di mana ada kemaksiatan, beliau tampil menghalangi kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini lalu bagaimana alasannya itu satu. Kedua, begini. Di dalam kita lihat di dalam Al-Quran dia juga beralasan begini. Laisalaka minal amri syai'un au yatuba alaihim. Penafsiran yang tidak standar itu. Jadi lebih baik kita memaafkan. Bagaimana orang dibunuh dimaafkan? Ya nyawa dibalas dengan nyawa lah oleh aparat. Kalau begitu kan habis nyawa orang.
Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Jadi terserah keluarganya mau memaafkan atau tidak, memang. Tapi ayat itu bukan untuk kita menjadi, ya sudahlah, harta diambil biarin saja, negara diambil biarin saja, keluarga dibunuh biarin saja. Bukan begitu. Itu fa innahum dzalimun. Ketika Nabi menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, yang ini kalau bisa mudah-mudahan oleh Allah eh, diberikan kebaikan. Yang ini mudah-mudahan oleh Allah." Jadi Nabi itu sayangnya luar biasa, tapi Allah mengingetin. Tugas kamu hanya berdoa dan berjuang. Kalau mereka soal mau kami adab, kami kasih pelajaran tegas, karena mereka telah zalim. Fa innahum zalimun. Jadi oleh Allah tetap dikasih pelajaran yang tegas itu kan. Jadi seperti itu. Dan orang yang teman kita yang syahid yang 6 itu jelas syahid berdasarkan apa? Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169 itu. Itu tentang masalah yang syahid. Lalu bagaimana jawaban dari penafsiran yang tidak standar dari yang terakhir itu? Karena beliau menyampaikan begini ayat, "Fayaghfiru liman yasha fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha." Bisa saja Allah memaafkan orang yang membunuh tadi. Iya kalau dimaafkan, iya kalau taubat, iya kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Biasanya orang yang suka melakukan maksiat, apalagi mudah membunuh, menghilangkan nyawa umat Islam itu, biasanya di akhir hayatnya dia dalam keadaan maksiat dan dalam keadaan membunuh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Surah Ibrahim ayat 27. Orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Oleh karena itu, cepat-cepatlah bertaubat. Dan setelah itu dirukunkan dan diproses di pengadilan semua tentang permasalahan itu dirukunkan dan diproses dan membuat tim yang independen. Jangankan menyakiti, jangankan membunuh. Punya keinginan niat yang tidak baik terlintas, lalu ditahan di benaknya sesuatu lintasan pemikiran kemaksiatan, itu saja sudah dosa. Apalagi perbuatan kemaksiatan yang lain sampai membunuh. Mudah dimaafkan. Dari mana? Harus minta maaf kepada keluarganya. Kenapa kita kok menjadi dari mewakili pihak keluarganya? Jadi tanyakan kepada keluarganya yang telah dibunuh itu. Allah menyampaikan, ini ayat nggak bisa dipotong, diambil fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Baca dari sebelumnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Sekecil apapun yang ada di benak kita, yang terlintas kemaksiatan itu, lalu kita tahan sejenak, itu saja sudah dosa tersendiri. Apalagi sampai melakukan kemaksiatan yang terang-terangan, membunuh dan lain sebagainya. Jangan hanya fayaghfiru liman yasha saja yang dibaca. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Jadi setiap orang itu dimungkinkan menafsirkan sesuatu yang tidak standar. Kalau bahasa lurusnya itu dimungkinkan setiap orang itu bisa penafsirannya benar, bisa salah. Termasuk kami sendiri. Yang kami sampaikan ini ya bisa benar, bisa salah. Ya kami hanya membacakan. Itu pun menurut kemampuan kami yang terbatas. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan tugas kita memperbaiki diri masing-masing. Kita bertaubat. Dan kalau bisa, kalau kita dititipi dunia dan jabatan, mudah-mudahan kita bisa merukunkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.